Setiap orang kan tentu harus punya tujuan dalam hidup. Kalau hidup tidak punya tujuan, mengalir begitu aja, kayaknya nggak ada semangat, nggak ada excitement, nggak ada antusias. Yang membuat orang antusias hidup itu kan karena ada tujuan yang pengen dia capai. Terlepas dari apapun tujuannya, tujuan itu mempunyai daya dorong yang kuat untuk kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan udah pasti punya motif di balik tujuan yang kita capai. Ada orang misalnya menikah, ya tentu pengen punya anak, pengen membangun hubungan yang romantis dan segala macamnya. Ada orang bekerja, ya pengen dapat uang, pengen beli rumah, pengen punya kendaraan, pengen apa yang dia pengen, yang ingin dia capai. Terus ada orang juga mungkin ibadah, ya tujuannya apa? Ya tujuan pengen dekat ke Tuhan, pengen merasakan ketentraman batin, pengen menjadi orang yang baik dan segala macamnya. Jadi segala sesuatu atau tindakan manusia itu udah pasti ada tujuannya. Tapi jarang kita sadari apakah tujuan kita itu sudah benar apa belum. Lalu siapa yang memberikan makna kepada tujuan tersebut? Diri kita yang mana? Itu berangkat dari ego atau dari hati yang tulus. Nah itu sebenarnya yang perlu kita selidiki bareng-bareng, yang perlu kita renungi bareng-bareng. Contoh misalnya, aku pengen bikin usaha, aku pengen bekerja. Nah, tujuan itulah yang kemudian harus difahami lebih dalam. Kalau tujuannya tidak baik, katakanlah begitu, maka sudah pasti nanti punya efek atau impact pada sesuatu yang tidak baik juga. Tapi kalau tujuannya baik, udah pasti juga akan punya impact terhadap kebaikan yang kita ciptakan. Nah, jadi penting banget untuk menyelidiki tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, secara umum bahwa ada 4 tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah mengejar kenikmatan. Contoh misalnya, ada orang suka kuliner, ya kan? Kemanapun dia pergi, pikirannya akan mencari makanan mana yang enak, jenis makanan apa yang belum pernah gua cobain. Nah begitu dia menemukan makanan itu, maka dia akan mencicipi makanan itu, dan satu kebahagiaan tersendiri ketika dia bisa merasakan makanan itu enak banget. Tapi kenikmatan yang seperti ini kan kenikmatan yang sementara. Contoh misalnya orang yang suka bakso, kemanapun dia pergi dan begitu mendengar jenis bakso apa, dia pasti akan kejar karena dia tahu itu bisa memberikan kenikmatan pada dirinya. Nah itu mengejar kenikmatan makanan misalnya. Nah tapi yang perlu disadari, kenikmatan yang seperti ini tuh punya impact yang pendek kepada kebahagiaan kita, kepada kenikmatan yang kita alami. Contoh lain misalnya, mahasiswa misalnya pengen dapat nilai sempurna atau nilai A, dia akan kejar tuh. Kenapa? Karena dia tahu begitu mendapatkan nilai tersebut, maka itu bisa memberikan kebahagiaan bagi dia. Tapi begitu udah dapat kenikmatan dari mendapatkan nilai itu, udah begitu aja, kenikmatannya tidak lama. Nah kita sebagai manusia yang benar-benar ingin menemukan kualitas hidup, jangan selesai atau jangan hanya bergerak dalam pencarian kenikmatan yang sesaat. Kenapa? Karena tidak ada akhirnya. Itu akan terjadi pola berulang. Dapat, selesai, nyari lagi, dapat, selesai, nyari lagi, dapat, selesai. Dan kalau nggak dapat, ya mungkin ujungnya menderita kan gitu. Itu. Jadi saya tidak mau berada di dalam proses pencarian yang sifatnya bukan memberikan kebahagiaan yang jangka panjang. Itu satu. Jadi tujuan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi lewat dengan cara mencari kenikmatan. Nah, gitu. Kedua adalah kalau bahasa Inggrisnya mengejar security atau mengejar keamanan di dalam hidup, kenyamanan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup. Keberhasilan, prestasi, pencapaian itu jadi tujuan dari masing-masing kita. Orang bekerja ya pengen punya prestasi dalam bidang pekerjaannya.
Orang belajar pengen punya prestasi dalam bidang pembelajarannya. Apalagi orang bangun hubungan, ya pengen punya prestasi dalam bangun hubungannya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan kebahagiaan agak jangka panjang gitu. Dan ini bisa dicapai dengan 3 aspek yang paling umum juga. Apa itu? Orang akan merasa aman, merasa berhasil, dan merasa mencapai tujuannya kalau dia bisa menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan secara material. Kenapa? Karena material, kekayaan, keuangan itu bisa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan mungkin dalam jangka waktu tertentu. Itu melalui kekayaan material, pencapaian material. Kedua, melalui pencapaian popularitas, ingin dikenal. Ada orang yang ketika dikenal dia bahagia, tapi begitu ada yang, atau misalnya tidak ada yang mengenal dia, aduh, dia merasa tidak berarti, atau dia merasa lemah, atau dia merasa rendah diri lah gitu. Kenapa? Karena dia nggak populer. Jadi dia menggantungkan kebahagiaannya itu kepada popularitas, ya kan? Nah ini banyak juga dialami oleh banyak orang kan gitu. Dia membangun branding, membangun image dirinya agar dia populer di masyarakat dan segala macamnya. Dia ingin dikenal, karena begitu dia kenal dia bisa bahagia, dia bisa nikmat, dia bisa kemanapun dia berjalan orang kenal dia, itu suatu kebahagiaan banget, ya kan? Dia merasa diakui dan segala macamnya. Ada yang kayak gitu, walaupun lagi-lagi kebahagiaan yang seperti ini punya efek samping, penderitaan. Kenapa? Karena kalau nggak dianggap, dia jadi jadi nyesek gitu, jadi merasa rendah diri gitu. Jadi tujuan hidup manusia yang kedua adalah pencapaian atau ingin sukses, ingin berhasil dalam satu tadi apa? Kekayaan, kedua popularitas. Yang ketiga